Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu air compressor yang ada di PT Indotara Persada. Dan penasaran dengan air compressor jenis apa yang akan kita bahas pada hari ini? Spesifikasinya seperti apa? Dan feature-feature apa saja yang ditawarkan oleh kompresor yang akan kita review hari ini? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke video review pada hari ini, kita masuk ke dalam tahap review pada hari ini, saya meminta kepada calon pengusaha, para pengusaha, dan para penonton untuk subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Kenapa? Karena dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, para penonton akan selalu mendapatkan update-update produk terbaru, update-update video terbaru, baik itu video review, baik itu video instalasi, dan video-video perawatan. Kenapa? Karena dengan mendapatkan update produk tersebut, para pemirsa akan selalu tahu apa saja perkembangan atau apa saja produk-produk yang dapat membantu efisiensi produktivitas untuk para penonton. Jadilah pengusaha yang semakin berinovasi bersama PT Indotara Persada. Hari ini kita akan mereview salah satu unit air compressor dari Araki yang ada di PT Indotara Persada. Nah, sebelum kita masuk ke review spesifikasi dan feature yang ditawarkan oleh unit yang akan kita review hari ini, saya akan jelaskan sedikit apa sih sebenarnya itu air compressor. Nah, untuk para penonton atau para pengusaha yang bergerak di industri-industri yang membutuhkan angin bertekanan tinggi. Angin bertekanan tinggi ini seperti apa? Jadi, angin bertekanan tinggi ini, contoh sederhananya adalah, misalkan para pemirsa masuk ke industri yang kita sering lihat lah ya. Jadi kayak industri bengkel, tambal ban. Nah, itu kan setiap mobil-mobil operasional atau motor-motor yang sering kita gunakan, itu menggunakan angin bertekanan agar supaya mesin-mesin atau motor atau mobil dapat beroperasi dengan normal. Nah, banyak sekali industri-industri bertekanan yang industri-industri pabrik seperti pabrik makanan, pabrik farmasi, ataupun pabrik-pabrik packaging. Nah, itu banyak membutuhkan angin yang bertekanan tinggi. Nah, yang di belakang kita ini adalah salah satu unit yang dapat menghasilkan angin bertekanan tinggi. Air compressor sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang para pemirsa bisa lihat di kiri saya ini adalah piston kompresor. Oke, mungkin para pemirsa juga sering lihat unit air compressor atau piston kompresor ini di bengkel ya. Nah, itu salah satu unit air compressor yang mungkin umum atau para pemirsa sering lihat. Tapi yang di belakang kita ini adalah air compressor dengan tipe screw kompresor. Nah, perbedaan besarnya apa? Jika para pemirsa ingin melakukan produksi atau produktivitas para pemirsa di tempat kerja pemirsa itu bekerja selama 24 jam, screw kompresor merupakan salah satu pilihan yang sangat cocok untuk para pemirsa pertimbangkan. Kalau para pemirsa produksi 24 jam dengan menggunakan piston kompresor, itu kita tidak rekomendasikan. Tapi kalau para pemirsa menggunakan screw kompresor, itu wajib para pemirsa pertimbangkan. Oke, Araki screw kompresor dengan tipe GTR 75 LD. Screw kompresor ini memiliki kapasitas airflow atau air delivery atau kapasitas angin yang dihasilkan itu bisa mencapai 10 bar. Ya, artinya jika kebutuhan para pemirsa atau kebutuhan angin bertekanan tinggi, para pemirsa yang membutuhkan itu di bawah 10 bar atau maksimal 10 bar, unit ini cocok untuk para pemirsa pertimbangkan juga. Nah, kapasitas dari airflow unit GTR 75 LD ini mencapai maksimal 9,1 meter kubik per menit atau setara 9.100 liter per menit. Nah, kapasitas ini sudah sangat besar sekali sehingga bisa mengcover banyak sekali mesin-mesin pneumatik yang membutuhkan angin bertekanan tinggi. Oke, unit screw kompresor ini dapat beroperasi 24 jam non-stop. Kenapa? Ya, seperti yang saya bilang, mesin screw kompresor ini salah satunya merupakan mesin kompresor heavy duty. Terus perbedaannya dengan piston adalah kapasitas olinya sangat banyak, lebih banyak daripada piston kompresor, sehingga membuat sistem sirkulasi pendinginan pada screw dan lain-lainnya itu lebih awet, atau bukan lebih awet, jadi sistem coolingnya lebih bagus daripada yang menggunakan piston kompresor. Karena kapasitas piston kompresor itu olinya kan terbatas, sehingga penggunaannya itu
lebih cocok digunakan untuk operasional yang misalkan 8 jam seperti itu. Oke. Nah, terus setelah itu juga piston kompresor itu kan masih manual ya. Jadi kalau misalkan mau maintenance atau pergantian oli itu memang masih remindernya masih manual banget. Jadi misalkan udah pakai 250 jam atau udah 100 jam maintenance pertama itu para misal harus ingat-ingat udah pakai berapa jam. Nah, tapi dengan menggunakan screw kompresor para pemirsa nggak perlu khawatir. Nah, ini adalah salah satu feature yang ditawarkan oleh screw kompresor dari Araki. Semua aktivitas, semua operasionalnya dikontrol oleh LCD kecil ini. Oke. Di sini ada tampilan displaynya dan ada beberapa tombol. Nah, menu-menu yang penting yang terdapat di Araki GTR 75LD ini adalah menu reminder maintenance. Yang artinya ketika jamnya maintenance, unit ini akan mengeluarkan alarm. Contoh misalkan maintenance pertama itu di 500 jam. Ketika penggunaan oli, filter oli, penggunaan oli, terus air filter, terus juga pengecekan separatornya apakah udah perlu diganti apa belum. Nah, itu semua akan mengeluarkan alarm dari sini. Alarmnya adalah biasanya alarm fault gitu, terus muncul misalkan filter 500H. Nah, 500 hour artinya sistem ini udah bisa menghitung kalau penggunaan mesin Araki GTR 75LD ini sudah mencapai 500 jam. Oke. Nah, selain itu juga di sini sudah ada fitur alarm atau recording jika terjadi error-error atau malfungsi, sehingga para pemirsa bisa cek secara berkala apa saja yang menyebabkan unit sering berhenti. Contoh misalkan tegangan listrik yang tidak stabil. Jadi para pemirsa bisa antisipasi dengan membeli stabilizer. Gitu. Oke, untuk GTR 75LD ini sudah dibalut poliuretan coating dari Jotun, sehingga yang membuat look dari si GTR 75LD ini sudah terkesan modern dan mewah. Selain itu juga dengan menggunakan poliuretan coating, unit Araki screw kompresor GTR 75LD ini terhindar dari karat. Oke, karena kita sudah membahas fisiknya, sekarang untuk instalasi. Untuk electrical instalasinya ini, screw kompresor GTR 75LD ini menggunakan tegangan listrik 3 pas dengan daya listrik para misal harus siapkan 75.000 watt. Oke, dengan kapasitas 75.000 watt, dengan daya listrik yang dibutuhkan 75.000 watt ini, mesin ini mampu menghasilkan 9.100 liter per menit. Nah, di sini untuk elektrikalnya, di sini para pemirsa sudah mendapatkan wiring diagramnya. Terus juga ini panel boxnya. Terus para pemirsa sudah dapatkan fuse, cadangan fuse. Terus juga sudah dapat seal tape untuk connectingnya ya. Terus juga dapat sambungan di sininya sama pipa sambungannya untuk outletnya. Nah, connecting outletnya ini kalau dari saya artinya di sebelah kiri. Nah, di bagian situ. Oke. Terus juga sudah dapat manual book dan kartu garansi. Oke, berhubung dengan kartu garansi, unit screw kompresor ini memiliki garansi 36 bulan di bagian screw, 12 bulan di bagian elektrikal. Oke, kita lanjut buka di sebelah bagian kiri. Oke, kita buka sebelah bagian kirinya. Nah, di bagian kiri ini ada tabung separator. Tabung separator di bagian sini. Terus juga ada skrunya di situ. Terus ada electrical motor 75 kW, terus dilengkapi dengan radiator cooling fan. Nah, para pemirsa bisa lihat ini satu cooling fan gede ini untuk mendinginkan si unit screw kompresor. Nah, fitur kedua atau keuntungan kedua membeli screw kompresor dari Araki. Biasanya kalau untuk cooling fan ini rata-rata para pemirsa kalau beli screw kompresor pasti kipasnya nyala terus, sehingga membuat konsumsi listrik agak boros. Nah, tapi untuk Araki screw kompresor itu sudah sangat efisien energi sekali, karena dimana settingan kipas atau cooling fan-nya ini disetting langsung dari si panel LCD ini. Jadi kita bisa setting di suhu berapa si cooling fan harus menyala, terus di suhu berapa juga cooling fan boleh mati atau dalam posisi standby atau tidak menyala. Nah, itu semua fitur itu akan membuat konsumsi listrik kita jauh lebih hemat. Oke ya. Nah, kita bahas dulu untuk tabung separatornya.
sebelum loncat ke tabung separator, unit ini sudah dilengkapi peredam seperti ini, sehingga bunyi yang dikeluarkan oleh unit skru kompresor ini tidak akan terlalu mengganggu aktivitas sekitar. Oke ya. Nah, di sini ada tabung air atau oil separator. Fungsi tabung ini mungkin buat para penonton yang sering atau sudah bergerak di industri pneumatik sudah pasti tahu. Tabung ini untuk memisahkan antara oli dan air, sehingga terdapat daily maintenance atau perawatan rutin yang harus para penonton lakukan sebelum mengoperasikan unit skru kompresor ini. Di sini juga sudah ada instruksinya adalah condensate water drain daily, yang artinya kuraslah air setiap hari sebelum pemakaian. Nah, dari mana air ini? Jadi proses skru kompresor dalam mengelola angin, dia akan mengambil angin dari sekitar. Otomatis kelembaban suhu ruangan atau kelembaban udara di sekitar skru kompresor itu akan mempengaruhi seberapa banyak air yang dipisahkan di dalam tabung separator. Sehingga proses kondensit atau proses pengurasan air itu tergantung balik lagi dari kelembaban yang ada di lingkungan tempat kerja para pemirsa. Semakin lembab, semakin banyak airnya, pengurasan bisa dilakukan sehari 2 kali. Tapi kalau kelembaban itu tidak terlalu banyak dan proses pengurasan air juga tidak banyak, ya itu bisa dilakukan sehari sekali sebelum unit dinyalakan. Oke. Nah, terus juga dipastikan untuk indikator oli selalu berada di tahap medium, tidak boleh di tahap terlalu over dari high, over tinggi seperti ini tidak boleh, atau di bawah batas kuning. Karena kalau di bawah batas kuning maka skrunya akan kekurangan oli sehingga akan kekurangan pelumas. Terus kalau terlalu tinggi, tekanan oli akan terlalu tinggi, maka oli akan meluber kemana-mana. Oke ya. Nah, itu untuk perawatan separator yang sangat mudah sekali yang para pemirsa bisa lakukan setiap hari sebelum menyalakan unit ini. Nah, ini untuk tampilan bagian depan. Jadi skru kompresor GTR 75LD ini merupakan atau dibuild menggunakan struktur full open cabinet, yang artinya unit skru kompresor ini bisa dibuka atau diakses dari arah manapun, dari depan, kiri, kanan, dan belakang. Jadi bagian pintunya itu bisa dibuka dari kiri, bisa buka dari kanan, bisa buka dari belakang. Hal itu supaya memudahkan para teknisi atau penonton untuk melakukan maintenance atau melakukan pergantian seperti rubber couplingnya. Itu kan di bagian belakang, nggak mungkin nih ganti dari depan. Nah, itu para pemirsa cukup buka bagian pintu bagian belakang dan tinggal melakukan penggantian rubber coupling. Kalau untuk separator tinggal buka bagian depan. Jika ingin melakukan pengecekan motoran tinggal buka bagian pintu sebelah kiri. Jika ingin melakukan pengecekan double screw, tinggal buka pintu sebelah kanan dari unit GTR 75LD ini. Oke, nah setelah saya menjelaskan beberapa review spesifikasi, terus feature-feature yang ditawarkan oleh GTR 75LD ini juga, terus bagaimana cara melakukan perawatan daily maintenance pada tabung separator, dan juga buat para pemirsa ketika membeli skru kompresor, baik itu dari Indotara atau sudah punya kompresor existing, jangan lupa melakukan maintenance setiap jam-jam yang sudah ditentukan oleh unit tersebut. Kalau dari Araki artinya setiap 500, 1000, dan 2000. Karena dengan perawatan rutin, maka performa dari unit skru kompresor tersebut akan selalu maksimal dan produktivitas para penonton akan selalu meningkat. Oke. Nah, untuk para penonton yang penasaran dengan unit GTR 75LD atau skru kompresor 75 kW ini, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada untuk melakukan atau survei unit dari skru kompresor. Nah, buat para penonton yang tertarik atau udah main di industri pneumatik tapi selama ini menggunakan piston kompresor dan ingin beralih ke skru kompresor, dan tapi belum tahu nih skru kompresor apa yang cocok untuk para penonton pilih, maka para penonton dapat langsung kontak tim sales departemen PT Indotara Persada yang kontaknya saya tinggalkan di kolom description. Tapi jika para pemirsa ingin langsung datang visit, terus ngobrol dengan sales, juga bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada. Oke, nah buat para penonton yang ingin langsung lihat unit spesifikasi, harga, dan cek harga, bisa langsung akses website PT Indotara Persada di www.indotara.co.id. Oke, tapi jika para pemirsa ingin lebih akses ke marketplace kesayangan para pemirsa, bisa langsung akses di marketplace kesayangan para pemirsa, karena Indotara sudah ada di beberapa situs marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain.
untuk screw kompresor Araki GTR 75 LD ini itu bisa dilengkapi dengan air dryer. Nah, air dryer itu para pemirsa bisa lihat di sini sebelah kiri saya ini, dan juga bisa dilengkapi dengan air receiver tank yang para pemirsa bisa lihat juga gambarnya di kiri sebelah saya ini. Oke, untuk screw kompresor ini juga memang belum satu set dengan tangki, dan juga belum satu set dengan dryer. Tapi jika para pemirsa mencari yang satu paket built-in, para pemirsa bisa langsung nonton video yang di sebelah kiri saya ini yang saya review, di mana kami menyediakan unit satu paketan komplit skru, tangki, dan dryer beserta 2 filter lagi. Oke, jadi tinggal prefer para pemirsa cocoknya mana, atau mau konsul juga bisa. Oke ya. Nah, sekian review video kita pada hari ini. Kalau para pemirsa ada pertanyaan terkait unit screw kompresor atau terkait unit-unit lainnya yang ada di PT Total Persada, bisa langsung tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke, sekian review video kita pada hari ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.